Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam presentasi PKG saya, PJOK gelombang 2 dari SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Hari ini saya mau mempresentasikan kepada teman-teman rekan sejawat, para guru terkait dengan kegiatan PKG saya, PJOK yang nantinya dilaksanakan pada tanggal 2 berakhir pada tanggal 2 Desember. Saya ingin menyampaikan rencana tindak lanjut RTL dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek, itu Sport Education Model, pertandingan bulu tangkis modifikasi. Nah, ini yang akan saya rencanakan pada bulan Desember nanti. Selanjutnya, judul program kegiatan saya itu adalah Sembulkis, Sport Education Model, pertandingan bulu tangkis modifikasi. Jadi pertandingan ini diselenggarakan untuk anak, dari anak, oleh anak. Jadi kita para guru hanya melihat, menilai, dan membimbing, terutama pada kegiatan bulu tangkis nanti yang diselenggarakan oleh anak. Selanjutnya, latar belakang kegiatan ini yang saya adakan adalah yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dengan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Ini saya ambil statement dari Daryl Sidentop tahun 94. Jadi siswa dapat mempelajari keterampilan, terus dapat mempelajari taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Jadi anak-anak ini mengadakan atau membuat suatu keterampilan di mana siswa itu berperan sebagai panitia, sebagai pemain, pelatih, dan juga wasit, dan adapun juga sebagai penonton atau supporter. Bahkan lebih luas lagi bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, atau sebagainya. Nah, kepemimpinan siswa ini tentu muncul dengan model SEM tadi yang saya sebut, Sport Education Model. Jadi siswa terlibat dalam memberikan suara atau voice, menentukan pilihan atau choice, dan kepemilikan dari siswa itu sendiri atau ownership. Nah, kepemimpinan siswa ini terus dikembangkan dengan memanfaatkan segala aset modal yang ada dalam lingkungan sekolah atau aset based thinking. Pertandingan badminton merupakan hadir untuk memfasilitasi minat siswa dan bakat berdasarkan permintaan dari siswa serta melihat animo siswa. Jadi di sekolah ini dari kurang lebih 512 kalau nggak salah, itu sebagian besar memang lebih minatnya badminton, futsal biasanya itu. Next, selanjutnya SEM yang saya laksanakan ini adalah pertandingan bulu tangkis kelas 11 dan 12. Kelas 11 itu kebetulan saya megang IPA dan 12 IPA IPS, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Artinya kedepannya bisa untuk kelas 10. Nah, karena pembelajaran ini berbasis proyek atau bisa jadi nanti dalam hal kedepannya bisa P5. Selain dalam kegiatan kokurikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama siswa. Anak-anak bisa mengembangkan kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Jadi dengan demikian harapan kegiatan ini, sarana belajar siswa SMA Muhammadiyah Jakarta dapat memahami serta menerapkan tahapan-tahapan mengelola sampai melaksanakan pertandingan. Nah, tujuan programnya itu saya 5 poin. Yang pertama, mengembangkan keterampilan spesifik bulu tangkis dan meningkatkan kebugaran. Yang kedua, mengembangkan pengalaman siswa dalam membuat perencanaan dan mengorganisir sebuah event pertandingan. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata bagi siswa dalam menerapkan pengetahuan tentang menjadi atlet, wasit, pelatih, dan panitia.
meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif secara langsung siswa dalam pembelajaran. Yang kelima, terakhir, menebalkan karakter gotong royong dan membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siswa itu diharapkan dapat bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga bisa meningkatkan kebugaran siswa khususnya. Itu. Selanjutnya capaian, langkah, dan hasil. Untuk capaian itu pemahaman siswa tentang permainan bulu tangkis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan individu. Terus yang ketiga, pemahaman dan penerapan taktik dalam permainan bulu tangkis. 4, menunjukkan sikap sportivitas, fair play, dan kerjasama tim. Yang kelima, mengembangkan kepemimpinan siswa serta tanggung jawab. Nah, langkahnya adalah pembahasan dalam hal technical meeting. Anak mengadakan rapat kepanitiaan dengan para official, dengan para manajer tim. Terus penyelenggaraan pertandingan dengan mengedepankan sikap sportivitas, kerjasama tim dalam bermain, dan menunjukkan keterampilan spesifik dalam permainan bulu tangkis. Ini hal biasa dalam penyelenggaraan atau pertandingan olahraga. Itu harus menjunjung tinggi sportivitas, kerjasama tim, dan keterampilan spesifik. Terakhir, memilih peran dalam tahap afiliasi. Afiliasi sebenarnya. Pemilihan peran ini anak-anak yang mengerjakan. Jadi semua itu adalah anak siswa yang mengerjakan. Hasil yang dicapai dari kegiatan SEM ini nanti siswa dapat menjadi panitia, atlet peserta, pelatih, dan wasit. Terus siswa menjadi supporter dan atau penonton serta peran lain seperti dalam SEM. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa siswa itu nanti mempunyai pengalaman dia sebagai panitia, mempunyai pengalaman dia sebagai wasit, mempunyai pengalaman sebagai supporter atau juri. Itu terus lanjut struktur program dan mitra dalam komitmen komunitas belajar. SEM itu termasuk dalam kegiatan kurikuler. Terus siswa yang terlibat itu kelas 11 IPS dan 12 IPA IPS. Waktu kegiatan dilaksanakan insya Allah akhir semester ganjil dengan struktur penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah, fasilitatornya guru PJOK, saya sendiri, lokomotor, praktisi guru mapel PJOK, dan guru TIK. Ini pengarahan tim terkait publikasi melalui media sosial dan web sekolah. Nah, mitranya adalah wali kelas dari kelas 11 dan 12 sebagai koordinator masing-masing kelas dan piket harian. Terus mitranya atau peserta didik, para orang tua dan komite, perangkat desa atau RW RT setempat, puskesmas, UKS, media, dan jurnalis. Ini struktur program dan mitra dalam kegiatan. Kapasitas yang dimiliki itu ada 4 yang saya ambil. Pertama, aset manusia. Aset manusia ini terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Itu totalnya di sekolah ini kalau nggak salah sekitar 54 orang. Yang kedua, aset manusia dari siswa berjumlah kurang lebih 512 orang yang sebagian besar memiliki minat permainan bulu tangkis baik putra maupun putri seperti yang saya sampaikan tadi. Terkait dengan aset fisik yang keduanya, sekolah memiliki halaman yang cukup luas untuk digunakan lapangan bulu tangkis. Alhamdulillah lapangan ini kita punya 2. Nah, insya Allah akan kita gunakan. Yang kedua, sekolah memiliki jaringan internet yang bagus untuk live pertandingan bulu tangkis. Nah, rencananya itu pertandingan nanti yang diadakan oleh siswa itu kita akan live. Bisa masuk ke TikTok, bisa ke Instagram sekolah, dan sebagainya. Nah, sarana yang atau alat lain yang mendukung yang kita gunakan pertandingan bulu tangkis itu seperti kostum, biasanya baju olahraga, terus shuttlecock atau bola bulu tangkisnya, peluit, bahkan sampai net dan tiang netnya itu yang kita akan gunakan. Nah, terkait dengan aset lingkungan, itu lingkungan sekitar yang mendukung pelaksanaan program. Artinya warga sekolah yang mau mendukung kegiatan ini. Aset finansial, dana BOS dari jumlah siswa 512 dan juga komite sekolah yang selalu mendukung terkait bantuan dana untuk kegiatan murid yang positif. Ini mudah-mudahan bisa menjadi dukungan yang sangat signifikan. Selanjutnya pengelolaan musim. Nah, ini adalah terkait dengan
pelaksanaan nanti. Pelaksanaan itu untuk penyiapan, latihan dan kompetisi dan afiliasinya itu sudah kemarin 28 sampai 31 Oktober 2004. Persiapan pertandingan resminya tanggal 11 sampai 15 November 2024. Puncak pertandingan tanggal 9 sampai 13 Desember 2004. Festival akhir atau ini final biasanya tanggal 13 Desember. Nah, setelah kegiatan ini, saya mengadakan evaluasi dan refleksi terhadap anak-anak itu sekitar tanggal 16 Desember. Nah, ini biasanya technical meeting dan ini persiapan panitia yang penyelenggara. Itu. Next adalah 7 tahapan rencana evaluasi yang akan saya sampaikan nanti kepada anak. Ada 7 tahapan implementasi SEM. Nah, 7 itu adalah pengelolaan musim tadi, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetisi atau festivity, dan evaluasi serta refleksi. Nah, siswa dan guru itu merefleksikan semua tahapan dari pelaksanaan tersebut. Nah, sehingga nanti fokus evaluasinya pada proyek ini meliputi ketercapaian tujuan sport education model itu, terus umpan balik pernyataan dari siswa dalam pembelajaran dan dengan pendekatan model SEM. Nah, refleksi dari guru itu perencanaan pengorganisasian SEM tersebut. Yang keempatnya pengembangan sikap sportif, fair play dan tanggung jawab. Dan terakhir keterlibatan aktif peserta dalam dan manajemen waktu terkait dengan time-nya. Nah, ini biasanya kegiatan ini ada tantangan. Tantangannya itu waktu yang pertama, karena ketidaksesuaian pelaksanaan. Biasanya ada mundur, kadang maju. Terus manajemen tim ini biasanya ada konflik antar teman dan sebagainya. Keterlibatan orang tua, kadang ada yang mendukung, kadang yang enggak. Tergantung dari masing-masing orang tua atau komitenya. Nah, komunitas sekolah itu biasanya dari teman-teman rekan-rekan sejawat, guru biasanya. Kadang ada dukungan dan juga atau bisa juga ada yang mendukung dalam komunitas itu sendiri. Nah, umpan balik dan refleksi itu saya hanya meminta tantangannya itu biasanya ada keterbukaan dan kejujuran dalam umpan balik. Kadang-kadang anak-anak tuh nulis karena takut, dia jujur aja udah gitu. Nah, solusi yang saya sampaikan nanti, yang saya coba adalah memantapkan jadwal dengan koordinasi yang baik dalam komunitas sekolah dengan pimpinan. Alhamdulillah kemarin saya coba ke pimpinan, beliau juga oke. Terus yang kedua, memberikan motivasi dan semangat positif kepada siswa khususnya, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan komite, serta menjelaskan tujuan secara terperincikan proyek pembelajaran dengan model SEM. Pendekatan persuasif dengan rekan-rekan guru dalam komunitas sekolah dan memotivasi siswa untuk bersikap jujur dalam memberikan penilaian antar teman atau resiprokal biasanya kalau orang teman-teman guru. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan produk atau proyek SEM yang insya Allah nanti saya laksanakan pada bulan Desember. Terima kasih kepada teman-teman. Kalaupun ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman dari rekan-rekan guru agar kegiatan ini saya bisa berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman, ada yang mau nanya? Wah, udah habis. Mananya? Ya Bu, silakan Bu. Pak, ini kan sport education model ya. Apakah ada yang bisa model seperti ini bisa dikerjakan di mata pelajaran lain atau tidak bisa? Oke. Nah, atau dengan model apa sih supaya kita bisa bikin seperti ini? Kayaknya seru juga Pak model kayak Seru Bu, saya sudah pernah Bu. Mantap. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Oke. Saya mungkin langsung jawab. Untuk SEM ini, Sport Education Model, sebenarnya bisa dilaksanakan oleh mapel lain. Cuman dengan
kata atau nomenklatur yang berbeda. Kalau sport education itu kan biasanya menyangkut dengan olahraga. Tapi kalau pelaksanaan untuk guru teman-teman yang mata pelajaran lain itu sebenarnya bisa dengan konsep yang berbeda, bisa kayak seperti misalnya dari fisika mengadakan lomba apa tuh yang pompa roket air. Nah, itu lomba bisa itu. Karena pelaksanaannya dari siswa untuk siswa dan oleh siswa. Penilaiannya juga itu bisa dengan sistem resiprokal antar teman atau bisa guru dengan sistem penilaian praktek keterampilan, itu kan bisa juga gitu. Mangap aja. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Karena Ibu guru fisika jadi saya bisa menjawab. Ada lagi teman-teman? Cukup Pak? Cukup. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas kehadiran undangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Sehat selalu dan saya ucapkan sekali lagi sukses buat ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman sejawat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunik Lestari, guru mata pelajaran fisika di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syifa Fauzia, saya mengajar untuk materi pelajaran matematika Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurdiana. Saya mengajar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, guru SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Menurut saya itu sangat bagus diterapkan, terutama di mapel fisika. Kita juga dapat mempelajari model yang sama, namun dimasukkan ke dalam pembelajaran. Sudah sangat bagus, terlihat dari pedagogiknya, kemudian cara penyampaiannya, kemudian dari materi yang sudah disampaikan itu sudah sangat lengkap sekali. Sangat kreatif karena sudah memanfaatkan bahan-bahan atau media yang ada, seperti itu. menurut saya sangat untuk diri saya, itu suatu ilmu yang baru. Model sudah sangat jelas dan struktur dengan cara saat ini yang dimana lebih memfokuskan terhadap siswa, kemudian materi-materi yang diberikan ini sangat menarik dan sangat bermanfaat karena dia mempelajari ilmu yang baru, model yang baru, dan baik diterapkan di kelas 10, terutama untuk kegiatan P5. Oke, untuk guru-guru ketika mengajar di kelas nanti, kemudian bisa menjadi acuan pada saat menilai anak-anak, apakah anak ini aktivitas, kemudian penanaman nilai karakter, karena kan memang karakter ini sangat penting ya, dan memang berhubungan dengan sekarang berkesinambung dan sangat bermanfaat sekali. Buat manfaatnya ini bisa digunakan untuk mata pelajaran PJOK yang disampaikan oleh Pak Matro kemarin. Kalau menurut saya manfaatnya luar biasa. Ini karena walaupun memang saya sport education model ini dapat mendorong semua siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan keolahragaan, kemudian
membantu semua siswa itu belajar artinya tentang tanggung jawab dan komunikasi, kemudian mendorong siswa untuk merefleksikan sudah mereka lalui terhadap proses-proses keolahragaan. Bisa melibatkan pihak lain, baik dari dalam maupun luar. Lebih berkembang lagi dan jangan lupa untuk dipublikasikan sebagai bahan evaluasi. Terima kasih. Harusnya segera dilaksanakan supaya ketika dilaksanakan nanti dapat terlihat nih hasil dan perubahannya seperti dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap siswa kita, seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau usul saya di sini ada bisa dilaksanakan, mungkin usulnya bisa lebih dari 1 kali. Toh misalnya tidak hanya pada saat momen-momen kegiatan 17-an atau acara-acara besar, tapi ada juga bisa digunakan, makanya bisa digunakan map lain, dimodifikasi dengan yang mata pelajaran lain dengan waktu yang berbeda, sehingga bisa digunakan atau dilaksanakan lebih dari 1 kali, karena meningkatkan anak-anak sekolah, karena di sini dari mereka, untuk mereka, oleh mereka gitu ya. Jadi pelaksanaan itu mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan, dan mereka juga yang menjadi membangun untuk diri mereka sendiri. Lalu bisa dikembangkan tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa juga lingkungan masyarakat. Jadi mungkin di lingkungan RT atau RW atau kita juga perlu perkenalkan sepertinya menurut saya. Mungkin itu aja untuk saran dan usul saya. Dan mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Adalah kalau bisa selalu diadakan setiap tahun kegiatan sport education model ini di dalam sekolah. Kemudian ketika sudah diterapkan, pasti sebelumnya adanya pelatihan dan pengembangan guru yang memadai dalam menerapkan sport education model, baik dari sisi metode maupun pengelolaannya. Agar apa? Agar kegiatan sport education model ini dapat lebih terstruktur dan efektif. Happy day, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.